Aceh Jaya terletak di pesisir pantai di lintasan barat selatan. Maka kerap kali kabupaten ini hanya menjadi kabupaten yang disinggahi sembari melintas ke kabupaten lainnya dan bukan menjadi kabupaten tujuan wisata. Namun alangkah baiknya jika Anda tidak hanya sekedar melintas saja, tetapi juga singgah sejenak untuk menikmati beragam panorama alam yang sangat indah dan juga aneka kuliner yang pastinya akan menggoda lidah Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten yang terbentuk setelah adanya pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Sebagai kabupaten pemekaran, tentu ada banyak aspek yang perlu dibenahi, seperti infrastruktur, pariwisata, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan beberapa aspek lainnya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Lantas, seperti apakah wajah baru kabupaten yang masih berusia 23 tahun ini? Simak selengkapnya bersama Aceh Hebat. Aceh Jaya menyuguhkan bentang alam yang beragam, mulai dari pantai hingga perbukitan dan pegunungan bagian barat, diantaranya pegunungan Bukit Barisan yang memberikan landscape yang indah dan hijau. Selain itu juga ada deretan pantai-pantai di sepanjang Samudra Hindia yang menyuguhkan view sunset seperti Luk Gelumpang, Pantai Gunung Ketapang, Rigah, dan beberapa pantai lainnya yang mendominasi garis pantai di wilayah ini. Di sisi timur dan tengah terdapat kawasan perbukitan dan hutan hujan tropis, bahkan sebagian termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Bentang alam yang indah dan asri ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri untuk Aceh Jaya. Berselancar di Aceh Jaya juga akan menjadi pengalaman yang seru dan menantang, terutama bagi Anda pecinta olahraga air dan petualangan. Kabupaten ini memiliki pantai-pantai yang menawarkan ombak yang cukup baik untuk surfing, terutama di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Selain berselancar, Anda juga akan dimanjakan dengan suguhan air terjun, salah satunya air terjun Ceraci Embun atau Ceraci Embun. Berlokasi di Desa Alujang, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Menuju ke air terjun ini, Anda akan mendapatkan pengalaman perjalanan yang menantang melalui Sungai Krung Tenom menggunakan speedboat selama kurang lebih 3 jam dari kota Banda Aceh, diikuti dengan trekking ringan melewati hutan kurang lebih 15 menit. Dikelilingi hutan lebat dan tebing tinggi dengan aliran air yang jernih yang jatuh gemericik seperti embun, sangat sejuk dan instagramable. Aceh Jaya juga menjadi kabupaten yang mengalami dampak kerusakan dahsyat pasca gempa tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Sehingga ada begitu banyak hal yang perlu diperbaiki baik dari sarana dan prasarana serta fasilitas umum lainnya. Salah satu kerusakan yang sangat berdampak terhadap denyut perekonomian masyarakat Aceh Jaya adalah dermaga pantai nelayan, pasar ikan, dan beberapa bot nelayan yang mengalami kerusakan parah dan sampai saat ini masih dalam proses pemenahan. Kerusakan ini tentu saja menjadi penghambat para nelayan dalam mencari ikan. Karena nelayan merupakan salah satu profesi yang didominasi oleh seluruh masyarakat Aceh Jaya, karena memang Aceh Jaya terletak di pesisir pantai dengan hasil ikan yang melimpah. Area lahan yang luas di Aceh Jaya juga dijadikan sebagai lahan pertanian oleh sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit, karet, dan beberapa palawija lainnya. Dan tanah di perkebunan Kabupaten Aceh Jaya ini terbilang cukup subur sehingga hasil pertanian juga sangat melimpah.
Pemirsa, area perkantoran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya ini juga masih dalam proses pembenahan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana beberapa kondisi kantor yang secara garis besar juga masih perlu perbaikan. Sebagai kabupaten yang terbentuk karena pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, tentu ada beberapa perkantoran yang pada awalnya dijadikan sebagai kantor desa atau kantor kegiatan masyarakat yang kemudian dialihfungsikan menjadi kantor pemerintahan. Tapi kondisi ini tidak kemudian menurunkan semangat kinerja para aparat pemerintahan untuk terus berkarya dan melakukan pembenahan. Pemirsa, saat ini saya akan menjumpai Bupati Aceh Jaya, Pak Safwandi. Nantinya kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau seputar program kerja dan hal apa saja yang sedang dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk wajah baru dalam rangka mensukseskan visi dan misi dari pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Bupati. Kita akan sama-sama ikut dengan beliau untuk meninjau beberapa lokasi. Kebetulan saat ini kita akan menuju ke Masjid Agung. Karena ada salah satu program dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ya Pak ya. Itu Masjid Menasah Bebas Cung. Bebas bau pesing ya, atau memang menasah masjid bersih seperti itu Pak ya. Baik, itu merupakan salah satu program yang dicanangkan. Namun saya juga ingin bertanya dulu kepada Bapak, ini kan Aceh Jaya ini kabupaten dengan luas wilayah yang terbentang di pesisir lintas pantai barat selatan. Tentu banyak sekali sumber daya yang dapat dikembangkan. Nah, untuk saat ini sektor apa saja Pak yang sangat potensial sekali yang memang sedang menjadi konsentrasi fokus dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dikembangkan? Ya, berhubung kita kan di Kabupaten Aceh Jaya ini merupakan itu program strategis itu ada dua. Di segi perikanan satu, kemudian di segi perkebunan dan pertanian. Ya, untuk sementara kita lagi perluasan lahan di mana ada desa-desa yang masih lahannya tertidur. Sekarang kita mengajakkan masyarakat bahwa untuk lahan tidur itu bisa dibangunkan. Membangunkan lahan tidur biar lebih bermanfaat lagi ya Pak ya. Kemudian di sektor perikanan yang sekarang lagi kita kembangkan yaitu di TPI Rigah yang lagi buat DID untuk kita kembangkan pelabuhan. Ya. Kemudian pembangunan tempat penyimpanan ikan, yaitu pabrik kastorik namanya ya. Itu mungkin untuk menjadi lahan bagi perikanan kita agar nelayan nanti waktu ada hasilnya mereka sudah ada yang menampung dan penyimpanan. Nah, lagian kan transportasi antara Aceh Jaya dengan provinsi ini kan terhalang oleh 3 gunung ini. Iya. Gurute, Hulu, Paro. Di saat-saat musim hujan mungkin ada longsor, jangan sampai ikan-ikan para nelayan ini bisa membusuk di Aceh Jaya kalau tidak ada tempat. Tidak terkendala soal transportasi karena memang lokasinya jauh memang dari pusat kota seperti Pak ya. Makanya dari Aceh Jaya keinginannya tetap mengembangkan dua potensi itu. Oke, baik. Nah, kita tahu Pak bahwa Kabupaten Aceh Jaya ini kan pemekaran dari sebelumnya Kabupaten Aceh Barat. Tentu ada banyak sekali pembenahan yang harus dibenahi walaupun usianya ini masih 23 tahun. Nah, konsentrasi apa Pak yang memang sekarang menjadi titik utama dari program kerja Bapak sendiri? Mungkin untuk sementara tugas kami yang paling besar adalah pertama untuk menghias Kota Calang ini. Karena banyak tetangga kita, baik kawan, baik dari provinsi maupun dari daerah lain, itu sering bertanya di mana sebenarnya letak ibu kota Aceh Jaya. Makanya keinginan kami adalah jalan 2 jalur ini bisa kembangkan di tahun ke depan. Artinya minimal adalah barang 4 kilo, ya kan? Dari kita ini, dari tempat kita ini
Dari tempat kita ini ke depan bisa 1,5 kilo dan ke belakang bisa. Apa itu Pak? Yang mau ditambah atau apa kira-kira Pak? Ini kan kita sudah membuat permohonan ke balai di provinsi bahwa kan jalan lintas Banda Aceh Melabuh ini kan punya pusat ini. Jadi harus dianggarkan dengan APBN. Jadi kita sudah mendukung dengan DID kita bahwa kita sudah siap di Aceh Jaya ini perlu jalan 2 jalur. Minimalnya 4 kilo lah, agar suasana ataupun wajah Kota Calang ini tahu oleh masyarakat. Lebih terlihat, artinya masyarakat, oh kita sudah ada di Calang saat ini, seperti itu Pak ya? Banyak kawan saya yang hadir baik dari Medan maupun dari tempat lain. Mereka sudah sempat sudah nyampe Melabuh baru tahu bahwa Calang itu udah lewat seperti itu Pak. Itu makanya pasangan Salim ini adalah bupati dengan wakil bupati. Cita-cita kami adalah ingin menampakkan wajah Calang ini pada semua. Baik, nah apa harapan Bapak setelah hampir 100 hari masa kerja? Apa harapan Bapak untuk masyarakat Aceh Jaya saat ini? Ya, yang pertama kami memberikan apresiasi juga kepada masyarakat Aceh Jaya yang sudah mendukung kami. Dan setelah terpilih, kami bekerja di Kabupaten Aceh Jaya hampir lebih 4 bulan lah, lebih kurang ya. Iya. 4 bulan lebih kurang, di mana suasana saat ini yang bahwa masyarakat Aceh Jaya masih ada bayam. Kritikan dan saran kami memang butuh dari masyarakat Aceh Jaya karena kesilapan yang banyak dari kami, mungkin kelebihan yang kurang dari kami. Maka oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat Aceh Jaya agar bersabar dalam memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat kita. Oke, baik. Jadi memang wawancara ini singkat ini ngobrol singkat, tapi ternyata memang sangat banyak sekali informasi yang dapat kita gali dari program kerja pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya saat ini. Nah pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Aceh Hebat, karena saya akan masih lanjut nih. Kita akan lihat bagaimana Bapak Bupati meninjau Masjid Agung, salah satu masjid yang sudah sukses ya Pak ya, untuk program Masjid Menasah Bebas Cung. Jadi tetap bersama kami dalam Aceh Hebat. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Bupati yang saat ini dijabat oleh Bapak Safwandi telah melakukan beberapa terobosan baru dalam program 100 hari kerja yang pencapaiannya hampir 100%. Di antaranya adalah program Masjid Menasah Bebas Cung, internet gratis masuk kampung, serta JUS, jemput urang sakit. Masjid Menasah Bebas Cung ini adalah program yang dijalankan untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masjid agar tamu atau wisatawan yang berkunjung serta masyarakat sekitarnya merasa nyaman dalam beribadah bebas bau pesing. Bersih ya? Iya. Ya. Bersih dan wangi. Kenyamanan bagi pengunjung kita nanti dari berbagai kabupaten yang singgah salat di Kabupaten Aceh Jaya, minimalnya aman. Iya. Nanti kita lihat suasana M2BC jalan. Ini juga tahu. Sama ya. Karena kita tahu kebersihan merupakan sebagian dari iman, maka ini merupakan salah satu program yang sangat diprioritaskan oleh Bupati Aceh Jaya. Baik pemirsa, sekarang kita akan menuju ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Aceh Jaya. Kita akan meninjau bagaimana kondisi di sana, karena ini terkait juga dengan salah satu program dari pemerintah Aceh Jaya, yaitu JUS, jemput urang sakit atau jatung urang sakit. Jadi ikuti kami terus dalam Aceh Hebat.
program JUS yang dilaksanakan oleh Bupati Aceh Jaya sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Kerung Sabe. Dari program tersebut banyak masyarakat yang sangat terbantu, apalagi masyarakat yang berada di daerah jauh dari Puskesmas Kerung Sabe. Mekanisme pelaksanaan JUS, pasien yang kurang mampu menelpon ke Puskesmas Kerung Sabe, kemudian kami menugaskan petugas ambulan untuk menjemput pasien yang sakit untuk dibawa ke Puskesmas Kerung Sabe untuk diobservasi di Puskesmas Kerung Sabe. Apabila masyarakat yang dirujuk ke Puskesmas Kerung Sabe tidak bisa ditangani di sini, kemudian kami akan merujuk ke rumah sakit daerah di Aceh Jaya, dan biaya untuk ambulan dari penjemputan pasien dari rumah pasien dibawa ke puskesmas dan dibawa ke rumah sakit daerah bahwa mereka transportasi sendiri tidak punya, kemudian harus mereka itu meminta ke tetangga tolong dibawakan kami ke rumah sakit karena kan nggak ada transportasi sendiri. Betul. Maka oleh karena itu inisiatif kita di 100 hari kerja kemarin bahwa kita harus memberikan JUS satu lagi, yaitu jantung orang sakit. Apabila JUS ini merupakan bukan program yang harus diberikan setiap ada orang sakit harus dijemput. Tapi inisiatif ini bahwa ada masyarakat kita yang masih belum punya alat ataupun kendaraan Mungkin sendiri. Jaraknya jauh dengan rumah sakit, kendaraan juga tidak ada, tapi terbantu dengan adanya JUS itu tadi. JUS itu bahwa mereka siap menelpon kepala puskesmas ataupun ada pelayanan di setiap desa itu bisa memberikan informasi bahwa kami ada sakit di salah satu keluarga kami yang sakit tapi nggak ada transportasi untuk ke rumah sakit. Itulah manfaat dan fungsinya JUS jantung rumah sakit. Terima kasih atas kesediaannya ya. Kita sudah berbicara-bicara singkat tadi, kita juga sudah meninjau ke masjid, ke rumah sakit, dan saya izin Pak, ini mau keliling-keliling lagi, mau lihat lagi Kabupaten Aceh Jaya sudah seperti apa saat ini. Jadi untuk Anda pemirsa tetap bersama kami dalam Aceh Hebat, dan Bapak silakan lanjutkan lagi kegiatannya. Kabupaten Aceh Jaya bermarkas di Calang, memiliki luas sekitar 3.872 km dengan populasi sekitar 99.700 jiwa per pertengahan 2024. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan dari sekitar 1.720 unit pada 2021 menjadi 1.900 unit pada awal 2024 dan sampai saat ini masih terus mengalami peningkatan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan Diskoperindak, hal ini tentu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu pemirsa, Aceh Jaya juga dikenal dengan kain songket. Tenun tangan dari benang sutera atau katun ini dipadukan dengan benang emas atau perak menghasilkan motif bercahaya nan mewah. Motif khasnya mencakup urat meranti atau akar meranti, bungung kepula atau bunga tembaga, pucuk paku, pucuk pakis, pucuk rubung, dan putik melu, yaitu kuncup melur. Warna dasarnya seperti ungu dan merah muda dengan benang emas sebagai aksen sehingga tampak anggun.
Songket khas Aceh Jaya ini dikenal dengan sebutan songket lamno, merupakan salah satu warisan budaya daerah yang berasal dari wilayah Kecamatan Jaya, Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai salah satu warisan wastra Aceh Jaya, songket asma yang ada di Lamno, insya Allah kita akan terus kembangkan menjadi salah satu produk kerajinan unggulan daerah yang mengikuti tren mode dan produk-produk kerajinan daerah yang akan lebih mudah kita pasarkan kepada pasar domestik dan nasional. Tidak hanya hasil kerajinan tangan saja, Aceh Jaya juga memiliki aneka kuliner dengan cita rasa khas Aceh yang kuat dengan perpaduan rempah-rempah yang kaya. Selanjutnya ada mie Aceh, mie kuning tebal dengan rasa pedas dan gurih. Bisa dimasak atau digoreng, ditumis, dan juga berkuah. Toppingnya bisa berupa daging sapi, udang, atau cumi, bahkan juga lobster. Selain makanan, Anda juga akan dimanjakan dengan suguhan kopi Portugis yang menjadi salah satu jenis kopi khas yang berasal dari Kabupaten Aceh Jaya. Nama Portugis ini sendiri mengandung nilai sejarah atau budaya yang khas. Umumnya, biji kopi yang tumbuh di Aceh Jaya ini adalah Arabica atau Robusta tergantung ketinggian wilayah. Bisa memiliki profil rasa yang kuat, earthy dengan keasaman rendah, dan body yang tebal, cocok untuk penikmat kopi hitam tradisional. Pengolahannya juga biasanya menggunakan metode semi-wash atau natural tergantung ketersediaan sarana pengolahan. Pemirsa, sangat disayangkan sekali jika Anda bepergian ke arah barat selatan namun melintasi begitu saja Kabupaten Aceh Jaya. Karena ternyata Aceh Jaya memiliki panorama alam yang cukup indah yang pastinya akan memanjakan mata Anda, ditambah lagi dengan beragam kuliner seperti mie lobster dan kopi Portugis yang akan menggoda lidah Anda. Maka kunjungilah Aceh Jaya, nikmati pemandangannya, santap kulinernya. Demikian Aceh Hebat kali ini, saya Nur Safriyah, sampai jumpa. Pemirsa, pembenahan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tentu saja bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk memajukan daerah. Kita doakan dan kita support bersama, semoga Aceh Jaya terus maju dan dapat berkembang serta sukses meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.